Selamat malam keluarga Allah yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita beribadah bersama dalam program Kebaktian Keluarga YKB Media Ministry. Kebaktian keluarga pada malam hari ini dilayani oleh para pemusik yang setia nih, ada Lala, ada Erika, ada Rinto, ada Meta sebagai penyanyinya, dan juga Ibu Pendeta Nugrah Heni Isworo Adi dari GKI Buaran Jakarta yang akan mewartakan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari keluarga Allah kita bernyanyi memuji Allah, ialah Allah yang mulia, yang patut kita puji dan sembah. Mulia, mulia namanya. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah kami yang setia bagi kami memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, sepanjang hari ini kami boleh dipimpin, disertai dalam seluruh kerja dan karya kami. Malam hari ini bersama dengan teman-teman, bersama dengan keluarga kami ingin beribadah. Bapa kiranya berkati ibadah kami malam hari ini dalam kebaktian keluarga, agar melalui ibadah ini kiranya kami berjumpa dengan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, ketika kita merencanakan ingin melakukan perjalanan ke suatu tempat yang baru, salah satu yang kita butuhkan adalah pemandu perjalanan. Pemandu perjalanan dapat mendampingi kita ketika dalam perjalanan sebab dialah yang mengetahui medan lokasi dengan segala rintangannya. Begitupun dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kita menyadari kita tidak dapat berjalan sendiri. Kita membutuhkan penolong yang mendampingi, menjadi kawan dalam perjalanan membimbing kita.
Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17a, "Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Mari kita menyambut pewartaan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai 20.
Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami datang kepadamu. Kami sungguh bersyukur kalau kami malam ini boleh bersekutu bersama-sama dan saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus boleh menolong kami sehingga dalam segala keterbatasan kami dapat memahami firman Tuhan dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, perlengkapi ia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yang disampaikannya semata-mata hanyalah kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya, dan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 hingga 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepada. Sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkisah ada sepasang suami istri yang tengah pusing 7 keliling karena ulah anak mereka. Mereka ini kesulitan menyuruh anak mereka belajar. Dan mereka khawatir kalau anak mereka tidak belajar dengan baik, maka nilai di sekolah tentu saja menjadi tidak baik. Akhirnya sepasang suami istri ini menjanjikan hadiah kepada si anak. Mereka menjanjikan kalau prestasinya bagus, apapun akan diberikan. Nah saudara-saudara, sang anak ini tiba-tiba menjadi anak yang sangat rajin belajar. Karena si anak ini juga memiliki keinginan memiliki handphone atau ponsel terbaru. Nah di akhir semester ketika menerima rapot, anak ini memang berhasil menunjukkan hasil belajar yang memuaskan kedua orang tuanya. Sehingga hadiah yang diinginkan pun ponsel terbaru didapatkannya juga. Nah saudara-saudara, ini cuma sekelumit kisah yang terjadi di dalam kehidupan keluarga. Tentu saja tidak salah ketika orang tua berusaha memacu, mengapresiasi prestasi anaknya. Tapi dalam banyak kasus yang terjadi adalah kemudian relasi yang terbangun itu adalah relasi transaksional. Anak berbuat baiklah, berprestasilah yang baik, maka kami orang tua akan memberi hadiah yang baik juga, yang besar juga kepada kalian. Sehingga yang terjadi kemudian saudara-saudara, misalnya adalah anak belajar memang karena bukan butuh belajar, tetapi karena mau mengejar hadiah. Mereka tidak belajar untuk bertanggung jawab akan tugasnya sebagai pelajar,
tetapi mereka hanya menginginkan hadiah yang dijanjikan. Kalau ini terjadi berulang, kemudian akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini pada waktunya bisa menjadi sifat ataupun karakter. Nah, dalam kehidupan beriman tidak jarang kita sebagai umat Tuhan juga membangun relasi yang transaksional dengan Allah. Kita menjalankan perintah Allah, tujuannya apa? Supaya Allah tidak marah, supaya Allah tetap memberi berkat, supaya Allah mengabulkan segala keinginan kita, sehingga banyak orang kemudian melakukan perintah Allah bukan karena mereka mengasihi Allah, melainkan karena takut Allah akan marah. Takut mereka tidak menerima berkat dari Allah. Takut karena Allah nanti akan menghukum mereka. Dan ini sama seperti kebanyakan orang Yahudi, termasuk para murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan kita merupakan bagian percakapan Tuhan Yesus dengan para muridnya pada malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Ketika mereka sedang makan bersama-sama. Sekali lagi Tuhan Yesus memberitakan tentang penderitaan yang akan dialaminya. Tuhan Yesus memberitakan kepergiannya kepada para murid. Tetapi meskipun itu bukan pertama kali Tuhan Yesus membicarakan soal penderitaan dan kepergiannya, tetap saja mengguncangkan para murid. Mereka menjadi ragu dan bimbang karena mereka akan kehilangan guru mereka. Guru yang selama ini selalu bersama-sama dengan mereka, guru yang selalu mendampingi mereka, dan tiba-tiba mereka akan ditinggalkan begitu saja tanpa masa transisi. Mereka akan berpisah secara fisik dengan guru yang selalu mereka andalkan. Sehingga wajar rasanya kalau mereka kemudian menjadi takut, menjadi gelisah, karena mereka tidak punya lagi tokoh, tidak punya lagi tempat untuk mereka bergantung, untuk mereka berlindung, untuk menguatkan mereka. Di satu sisi Tuhan Yesus sendiri sungguh memahami kegelisahan para muridnya. Tuhan Yesus tahu pasti harapan yang digantungkan para muridnya dalam dirinya. Dia memahami perasaan para muridnya. Tetapi Tuhan Yesus juga ingin para muridnya itu tidak hanya sampai pada level yang seperti itu saja. Tuhan Yesus menginginkan sikap yang matang, yang dewasa, yang dialami oleh para muridnya. Para muridnya harus sadar bahwa menjadi murid Tuhan Yesus, maka mereka juga harus menyangkal diri, mereka harus memikul salib seperti sejak pertama yang diajarkan oleh sang guru. Oleh karena itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus berpesan kepada muridnya. Yang pertama adalah agar para muridnya memiliki kasih yang tulus kepada Tuhan. Kita tahu orang Yahudi itu terkenal dengan ketaatannya. Mereka sangat taat dalam memberlakukan hukum Taurat. Mereka diajarkan untuk berusaha melakukan semua ketetapan Tuhan, tapi yang disayangkan saudara-saudara adalah motivasi mereka melakukan hukum Tuhan. Mereka melakukan hukum Tuhan bukan karena mereka mengasihi Tuhan, melainkan karena ada motivasi-motivasi yang sangat egois, yaitu supaya Tuhan memberikan berkat yang lebih banyak, yang lebih melimpah dalam semua hal dalam kehidupan mereka. Supaya mereka dijauhkan dari segala bentuk kemalangan ataupun penderitaan ataupun hukuman Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kembali para muridnya bahwa dasar ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan itu seharusnya bukan untuk memperoleh berkat, melainkan karena kasih yang tulus kepada Tuhan. Ini menjadi respon ataupun tanggapan yang positif terhadap kehormatan yang diberikan Tuhan, terhadap berkat yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan bukan
relasi yang transaksional. Karena saudara-saudara, kasih yang tulus itu membuat kita bisa menghadapi apapun, termasuk ketika harus memikul salib, harus menunjukkan ketaatan dan kesetiaan. Ya, sama kalau orang lagi jatuh cinta, ya, demi cinta dia bisa melakukan apa saja demi menunjukkan kasihnya. Itulah kenapa kasih yang tulus pada Tuhan jadi hal yang penting, karena kita akan berusaha benar-benar melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, meskipun ada berbagai macam tantangannya. Hal yang kedua, Tuhan Yesus menyadari bahwa para muridnya untuk menjadi taat, untuk menjadi setia itu bukan perkara yang mudah. Para murid juga akan mengalami kebencian sama seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dan untuk meneguhkan mereka, Tuhan Yesus menjanjikan penolong. Kata yang diterjemahkan dengan penolong itu adalah dalam bahasa Yunaninya parakletos. Parakletos itu terdiri dari dua kata. Para itu artinya di samping dan kaleo artinya berbicara. Sehingga parakletos itu dapat diartikan sebagai orang yang berbicara atas nama. Dia jadi pembela, dia jadi penolong, dia jadi penghibur. Dan sebenarnya kata ini memang lebih tepat diterjemahkan dengan kata penghibur atau dalam bahasa Inggris itu comforter. Comforter itu terdiri dari dua kata, con itu bersama dan forte itu menguatkan. Sehingga penghibur itu adalah sosok yang menguatkan, sosok yang bersama-sama, sosok yang ada di samping. Meskipun dalam kenyataannya Tuhan tidak hanya ada di samping kita, tetapi di dalam diri setiap orang yang beriman kepadanya. Dan itulah yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada para muridnya. Roh Kudus, roh penghibur yang akan menggantikan dirinya untuk berperan menolong, menghibur, menguatkan, selalu bersama-sama dengan para murid supaya mereka bisa mewujudkan kasih dan ketaatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus adalah wujud dari kepedulian Allah kepada manusia. Wujud peneguhan dan penyertaan yang permanen yang diberikan Allah kepada kita semua, orang yang beriman kepadanya. Roh Kudus itu yang meneguhkan, yang memperlengkapi, yang memberi kemampuan kepada setiap murid Tuhan untuk bisa berkarya, untuk bisa melanjutkan karya kasih Allah kepada manusia. Sehingga saudara-saudara, kasih kepada Tuhan yang terwujud dalam ketaatan, dalam melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, dan Roh Kudus yang hadir untuk menyertai itu menjadi tiga hal yang saling terkait satu dengan yang lainnya. Tanpa mengasihi Allah, maka kita tidak akan dapat merasakan kehadiran Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita bicara soal mengasihi Allah itu artinya kita bersedia menjalani hidup yang teosentris. Hidup di mana Allah dan kehendaknya menjadi pusat, menjadi yang paling utama di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa seluruh kehidupan kita, seluruh kehidupan manusia itu dipusatkan bagaimana melaksanakan kehendak Allah secara nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam peristiwa Pentakosta, Roh Kudus itu hadir melalui 3 tanda, saudara-saudara. Api, angin, dan bahasa. Dan saya ingin mengajak kita semua memakai 3 tanda kehadiran Roh Kudus itu untuk mengingat, menjadi pengingat dalam upaya melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang pertama, api. Api itu lambang dari penyucian, lambang dari keberanian. Penyucian dari apa? Penyucian dari dosa. Keberanian dari apa? Keberanian untuk tidak lagi berurusan dengan dosa.
Ketika kita mengingat tanda, lambang, api, artinya mari kita coba untuk mewujudkan. Misalnya kita berani mengakui dosa kita. Kita berani memberi pengampunan kepada orang lain. Kita berani saling mengingatkan kalau ada orang atau saudara kita atau teman kita yang berbuat dosa. Hal yang kedua, saudara-saudara, angin. Ya, angin dalam kisah Elia, misalnya Elia yang sudah lemah, letih, lesu, putus asa. Ketika ada angin yang hadir sebagai lambang kehadiran Allah, dia mendapatkan semangat yang baru. Dan biarlah kalau kita mengingat angin, kita diingatkan bahwa kita juga mendapat semangat yang baru. Untuk saling mendukung, untuk saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Dan tanda ketiga adalah bahasa. Bahasa yang dimengerti oleh banyak orang. Apa bahasa yang dimengerti oleh banyak orang? Bahasa itu adalah bahasa kasih. Bahasa kasih yang bisa kita wujudkan dalam setiap tingkah laku, dalam setiap tutur kata kita, dalam relasi kita dengan sesama kita. 3 hal itu, mari kita ingat, mari kita wujudkan, dan biarlah Roh Kudus, Roh Penghibur yang selalu bersama-sama kita, akan senantiasa menolong kita dalam mewujudkan setiap ketaatan kita. Amin. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 0812 8188 9191 atau dapat menuliskan permohonan doa itu di website baru YKB di www.ykb-media.org. Tim doa kami akan dengan senang hati mendoakan saudara. Mari bersama kita berdoa. Roh Kudus, Engkau boleh karuniakan dalam diri setiap kami orang percaya. Namun, Roh Kudus itu juga yang ada dalam diri setiap orang percaya punya kedaulatan penuh. Mengerjakan kehendak Allah. Mengingatkan kami ketika kami berbelok arah menjauh dari Tuhan. Pun juga tetap ada bersama dengan kami, menjadi pembela kami, pelindung kami, ketika kami menghadapi berbagai macam tantangan. Bahkan juga memberikan kepada kami nasihat yang begitu menguatkan ketika kami membutuhkan peneguhan karena kami merasa kami bingung harus berjalan ke arah mana. Roh-Mu yang kudus yang telah Engkau berikan dalam diri setiap orang percaya, kami mau syukuri dan sungguh-sungguh kami mau alami dalam seluruh kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus itu juga yang mendampingi, menemani, menyertai perjalanan gereja Tuhan dalam mewartakan karya kasih-Mu. Roh-Mu yang kudus itu juga yang kiranya boleh mendampingi, menyertai, menemani Yayasan Komunikasi bersama dalam mengerjakan tugas pelayanannya sebagai mitra gereja dalam memberitakan Injil. Roh-Mu yang kudus itu juga yang boleh menyertai, menjadi kawan seperjalanan bagi Pendeta Nugraheni Isworo Adi dalam melakukan tugas pelayanan yang dipercayakan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa permohonan kami dalam doa syafaat. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga Allah, kehadiran roh kebenaran menjadi tanda bahwa kita tidak sendirian. Dia hadir menuntun, memberi kekuatan, keberanian, dan hikmat dalam diri orang percaya. Dengan demikian kita dimampukan dalam kasih dan ketaatan mengerjakan kehendak-Nya. Ikut di Kau saja Tuhan.
kita menerima berkat Tuhan, kita berdiri. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Silakan duduk, kita bersaat teduh sejenak.